Dr. Roziatul Ulfa dipersilahkan. Baiklah, sebelumnya saya akan menjelaskan tentang seismometer atau alat pendeteksi gempa bumi. Nah, seismometer dalam bahasa Yunani yaitu seismos atau getaran, dan meter yaitu ukuran. Jadi, kita dapat menyimpulkannya bahwa seismometer merupakan instrumen yang merespon ke tanah. Gerakan seperti ini disebabkan oleh gempa bumi, letusan gunung berapi, dan ledakan. Seismometer biasanya dikombinasikan dengan alat penghitung waktu dan alat perekam untuk membentuk seismograf. Berikutnya contoh gambar seismograf. Nah, pada seismograf ini terdapat dua bagian, yaitu bagian horizontal dan vertikal. Dengan menggunakan alat pengukur gempa, seismograf vertikal dan seismograf horizontal, gempa yang terjadi baik gempa vertikal dan horizontal, maka ini akan tercatat dan terdeteksi oleh alat seismograf seperti ini. Next, berikutnya, prinsip dasarnya yaitu pada seismometer, terdapat alat ini peka terhadap getaran bumi yang naik turun, seperti beban yang tergantung pada pegas. Keduanya tergantung dari bingkai yang terdeteksi bersama dengan gerakan apapun yang terdeteksi. Selanjutnya, nomenklatur yang akan dijelaskan oleh kawan saya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan nomenklatur. Nah, nomenklatur ini berasal dari kata Yunani yaitu goncangan dan diciptakan oleh David Milne-Holm pada tahun 1841. Untuk menggambarkan instrumen yang dirancang ini, yaitu oleh fisikawan Skotlandia James David Forbes. Next, selanjutnya. Nah, yang selanjutnya seismograf. Jadi, seismograf ini istilah dari seismos, yaitu untuk menggambar. Meskipun lebih berlaku untuk instrumen yang lebih tua, di mana pengukuran dan rekaman gerakan tanah yang digabungkan daripada sistem modern. Nah, di mana fungsi-fungsi ini dipisahkan. Yang selanjutnya, kedua tipe menyediakan rekaman gerakan tanah yang berkelanjutan. Nah, catatan ini membedakan dari seismoskoper yang hanya menunjukkan bahwa gerakan telah terjadi. Mungkin dengan ukuran sederhana seberapa besar itu. Next. Nah, disiplin teknis mengenai perangkat semacam itu disebut dengan seismometri, yaitu cabang dari seismologi. Nah, selanjutnya konsep mengukur goncangan sesuatu berarti bahwa kata itu berasal dari seismograf. Misalnya stasiun memantulkan yang melacak perubahan dalam kebisingan elektromagnetik yang memengaruhi gelombang radio, amatir menghadirkan seismograf, dan helioseismologi yang mempelajari gempa di matahari. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Fadir. Selanjutnya yaitu sejarah seismometer. Seismometer pertama dibuat di Cina pada abad kedua. Pada bulan Desember, seismometer dikerahkan di planet Mars oleh pendarat InSight. Pertama kali, seismometer ditempatkan ke planet lain. Jadi seismometer ini yang pada zaman kuno, pada tahun 1132 Masehi, Zhang Heng dari dinasti Han Cina menemukan seismokop pertama dengan definisi di atas yang disebut dengan Hoping di Dongyi, yang diterjemahkan sebagai instrumen untuk mengukur angin musiman dan pergerakan bumi. Kemudian ada desain modernnya. Pada tahun 1880, sebagian besar seismometer diturunkan dari yang dikembangkan oleh tim John Mann, James Alfred Ewing, dan Thomas Gray yang bekerja sebagai penasihat pemerintah asing di Jepang pada tahun 1880 hingga 1895. Seismometer ini menggunakan pendulum horizontal teredam.
Setelah Perang Dunia Kedua, ini diadaptasi menjadi seismometer press wing yang banyak digunakan. Seismometer awal memiliki pengaturan tuas pada bantalan pertama untuk menggores kaca atau kertas merokok. Kemudian, cermin memantulkan sinar ke piring rekaman langsung atau gulungan kertas foto. Secara singkat, beberapa desain kembali ke gerakan mekanis untuk menghemat uang. Dalam sistem pertengahan abad ke-20, cahaya dipantulkan ke sepasang fotosensor elektronik diferensial yang disebut foto multiplier. Tegangan yang dihasilkan dalam foto multiplier digunakan untuk menggunakan galvanometer yang memiliki kecil yang terpasang pada kemudian akan dijelaskan oleh Misbatul Jannah. Selanjutnya yaitu instrumen modern, di mana instrumen modern menggunakan sensor elektronik, amplifier, dan alat perekam. Beberapa instrumen modern menggunakan desain triaksial, di mana 3 sensor gerak identik diatur pada sudut yang sama dengan vertikal, tetapi berpisah 120 derajat pada horizontal. Instrumen ini datang dalam 3 jenis utama, yaitu periode pendek, periode panjang, dan broadband. Periode pendek dan panjang mengukur kecepatan dan sangat sensitif, tetapi sinyal atau skala untuk gerakan tanah yang cukup kuat untuk dirasakan oleh orang-orang. Seismometer yang dikirim hadir dengan 2 gaya keluaran, yaitu analog dan digital. Selanjutnya ada seismometer, di mana seismograf broadband modern dapat merekam rentang frekuensi yang sangat luas. Ini terdiri dari massa kecil dibatasi oleh kekuatan listrik, digerakkan oleh elektronik canggih. Dalam sebagian besar desain elektronik, memegang massa aktif relatif tidak bergerak ke bingkai. Perangkat ini disebut akselerometer keseimbangan gaya, yang mengukur akselerasi bukan kecepatan gerakan tanah. Selanjutnya, seismometer gerakan kuat. Jenis seismometer lainnya adalah seismometer gerakan kuat digital atau akselerograf. Data dari instrumen tersebut sangat penting untuk memahami bagaimana gempa bumi mempengaruhi struktur buatan manusia. Melalui rekayasa gempa, rekaman instrumen tersebut sangat penting untuk penilaian bahaya seismik melalui seismologi teknik. Sensor gerak yang kuat digunakan untuk aplikasi pengukuran intensitasnya. Dan selanjutnya yaitu akselerograf dan geofon. Sering merupakan magnet silinder berat dengan gelung yang dipasang di dalamnya. Akselerometer balok bangun yang dibangun sebagai sirkuit terpadu terlalu tidak sensitif untuk seismograf geologis tersebut, tetapi banyak digunakan dalam geofon. Beberapa desain sensitif lainnya mengukur arus yang dihasilkan oleh aliran cairan konsorif melalui spon elektron atau cairan konduktif melalui medan magnet. Selanjutnya akan dijelaskan oleh kawan saya, Linda Safiana. Berhubung Linda terkendala dengan jaringan, maka saya akan melanjutkannya, yaitu seismometer yang saling berhubungan. Seismometer yang ditempatkan dalam array juga dapat digunakan untuk acara tepat menemukan dalam 3 dimensi sumber gempa, menggunakan waktu yang dibutuhkan untuk gelombang seismik untuk merambat menjauh dari hipocenter. Titik awal patahan-patahan. Seismometer yang saling berhubungan juga digunakan sebagai bagian dari sistem pemantauan internasional untuk mendeteksi ledakan uji coba nuklir bawah tanah, serta untuk sistem peringatan dini gempa bumi. Seismometer ini sering digunakan sebagai bagian dari proyek pemerintah atau ilmiah skala besar, tetapi beberapa organisasi seperti Quick Chatter Network dapat menggunakan detektor ukuran rumah yang dibangun di komputer untuk mendeteksi gempa bumi juga. Dalam seismologi refleksi, berbagai fitur sub permukaan gambar seismometer. Metode reduksi data mirip dengan yang dilakukan oleh mesin pencitraan medis
tomografi medis dengan bantuan sinar X. Teknik baru untuk mendeteksi gempa bumi telah ditemukan menggunakan kabel serat optik. Teknik ini diharapkan menjadi keuntungan dalam mengamati gempa bumi, terutama yang lebih kecil di sebagian besar lautan global, di mana tidak ada seismometer, dan dengan biaya yang jauh lebih murah daripada seismometer dasar laut. Demikianlah presentasi dari kami. Jika ada kekurangan dan kesalahan kami mohon maaf. Jika ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan. Ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, Ibu yang tanya. Ini bertanya untuk kelompok yang seismometer. Kalau ada gempa misal di Jepang, bagaimana cara merekod data gempa itu sementara stasiun seismometernya itu di Indonesia, di Aceh. Itu gimana? Silakan dijawab. Pertanyaannya, Bu, deteksi gempa di Jepang ya? Maksudnya? Di Jepang. Stasiun seismometernya di Indonesia. Iya. Rekodnya gimana? Seismometer itu sebenarnya terbagi 3, yaitu ada skala meter, apa lagi ya? Gimana? Gimana jawabannya? Yuk, jangan lama-lama. Sebenarnya seismometer dimanapun diletakkan, dimanapun ditanam, dia tetap akan bisa mengukur getaran sekecil apapun ya. Di sini stasiun BMKG yang menangani gempa itu ada di Matai, di Besar. Nah, di situ gempa yang terjadi di belahan bumi manapun itu akan terrecord. Kita mencari posisi getaran itu dengan menggunakan teori gelombang. Teori gelombang ya, ketika grafik awal itu naik, arah tangan YX, tangan itu kan menunjukkan ke arah mana vektor itu berasal. Jadi demikian prinsip kerja dari seismometer. Tapi getaran yang masuk yang kita ukur ketika terjadi gelombang itu ada kalanya tercampur baur dengan noise. Noise itu misal orang jalan, kemudian suara kendaraan. Nah, itu semua difilter sehingga hanya tinggal getaran gempa buminya saja. Oke, baik, seperti itu ya. Kalau nggak ada lagi pertanyaan, silakan ditutup. Demikian presentasi dari kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.